Penampilannya layaknya petani miskin, tapi kekayaannya bisa membeli bank itu 10 kali lipat. Saat Raka, kepala cabang yang arogan, mengusir Pak Hendra dari bank, satu panggilan telepon pada koleganya mengubah segalanya. Karena pria di ujung telepon itu adalah sang pemilik bank. Matahari belum sepenuhnya mengusir kabut tipis yang menyelimuti lembah ketika Pak Hendra sudah berdiri di ambang pintu rumahnya, menyeruput secangkir kopi tubruk kental. Rumahnya sederhana, berdinding kayu jati tua yang kokoh, dengan beranda luas menghadap langsung ke hamparan kebunnya. Di sebelah kiri terbentang kebun manggis dan durian yang rapi, buah-buahan unggulan yang membuatnya cukup dikenal di kalangan pedagang antar kota. Di sebelah kanan, terlihat kandang-kandang sapi yang bersih, tempat sebagian dari kekayaannya yang sesungguhnya dirawat. "Bapak sudah pasti mau ke ban hari ini," tawar istrinya, Buati, dari dalam dapur. Suaranya lembut, penuh perhatian. "Kenapa tidak minta tolong Rizky saja? Kan dia kerja di sana. Biar urusannya lebih gampang." Pak Hendra menggeleng perlahan, senyum tipis mengembang di wajahnya yang berkerut oleh terik matahari dan angin. Nanti malah dikira mau memanfaatkan jabatan anak sendiri. "What? Dia masih junior, jangan diberi beban. Urusan bapak. Lagian cuma narik uang biasa, urusannya sepenggalian ini." Ia mengangkat jari telunjuk dan ibu jarinya, membentuk lingkaran kecil. Hendra bukanlah petani miskin. Sebutan itu jauh dari kenyataan. Ia adalah petani peternak yang cerdik dan ulet. Bertahun-tahun lalu, bersama 4 rekannya yang satu visi, termasuk Pak Bambang, mereka membentuk sebuah kelompok usaha peternakan sapi unggul. Mereka tidak hanya menjual sapi potong, tetapi juga mengembangkan bibit, dan yang paling menguntungkan, mengikuti lelang sapi pejantan untuk kontes dan pembibitan. Hasilnya luar biasa. Namun, Pak Hendra adalah tipe orang yang memilih untuk tidak memamerkan. Keuntungan dari usaha patungan itu ia simpan, sebagian ia investasikan kembali ke kebun dan ternak pribadinya, dan sebagian besar lainnya ia simpan di bank, atas rekomendasi Pak Bambang yang lebih paham dunia keuangan, dalam bentuk deposito berjangka dan rekening atas nama kelompok. Ia sendiri memiliki rekening pribadi yang sederhana di bank yang sama, tempat ia menyimpan hasil penjualan buah-buahannya. Hari ini, tujuannya jelas. Menarik sejumlah uang dari rekening pribadinya untuk membayar uang muka traktor tangan bekas yang sudah ia negosiasi dengan seorang kenalan di kota sebelah. Traktor itu akan sangat membantunya mengolah lahan untuk perluasan kebun salaknya. "Sepatunya, Bapak." Buati mengulurkan sepatu bot karet yang sudah dicuci bersih, meski bekas lumpur masih menempel di beberapa sela-sela. "Ini yang paling baik." "Sudah cukup," kata Hendra menerimanya. Ia kemudian mengenakan kemeja lengan panjang katun sederhana yang sudah agak pudar, dan celana kerja berwarna coklat tua. Penampilannya adalah gambaran sempurna seorang petani yang akan turun ke sawah, bukan seorang yang akan melakukan transaksi di bank. Sebelum berangkat, ia menyempatkan diri berjalan ke kebun. Tangannya yang kasar dan berurat menyentuh daun-daun manggis, memeriksa beberapa buah yang mulai montok. Matanya yang tajam memindai kondisi ternaknya. Seekor sapi jantan muda berwarna coklat kemerahan mendekat, seolah mengenali tuannya. Hendra mengusap kepala sapi itu. "Nanti kalau traktor datang, kerja kita lebih ringan," bisiknya, seolah pada binatang itu pun ia berbicara. Pukul 8 pagi, setelah sarapan nasi liwet dengan lauk tempe orek buatan Buati, Hendra menaiki pick-up tua yang setia menemaninya bertahun-tahun. Mesinnya meraung pelan sebelum akhirnya stabil. Mobil itu meninggalkan kediamannya, melintasi jalan desa yang masih sepi. Beberapa tetangga menyapa, dan ia membalasnya dengan anggukan dan senyuman. Pikiran Pak Hendra tenang. Ia memikirkan tentang traktor, tentang rencana perluasan kebun, tentang pendidikan cucunya nanti. Kehidupan yang ia jalani penuh dengan kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan gemerlap kota. Ia mengenal tanah, mengenal hewan, mengenal siklus alam. Dan dalam kesederhanaan itu, tersimpan ketenangan jiwa yang sangat dalam. Perjalanan ke kota memakan waktu hampir 1 jam. Saat memasuki area perkotaan, keramaian mulai terasa. Pick-up tuanya terlihat kontras di antara mobil-mobil yang lebih baru. Ia parkir di lahan parkir bank mulia, yang cukup megah. Gedungnya 3 lantai, berlapis kaca, mencerminkan kemajuan dan modernitas. Hendra menarik napas dalam-dalam. Ia jarang sekali ke sini. Biasanya Rizky yang membantu urusan perbankannya jika perlu, atau ia menggunakan ATM untuk tarik tunai kecil-kecilan. Ia mematikan mesin mobil, turun, dan tanpa pikir panjang, berjalan menuju pintu kaca geser yang terbuka otomatis. Sepatu bot karetnya, meski telah dicuci, masih membawa sisa-sisa tanah lembab dari kebunnya di pagi tadi.
Ia melangkah masuk, membawa serta harapan sederhana untuk transaksi yang lancar, dan sedikit aroma bumi yang melekat padanya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa langkah-langkahnya yang tegap itu sedang membawanya masuk ke dalam arena di mana nilai seseorang dinilai dari penampilan luar, bukan dari isi rekening bank atau kebijaksanaan hidup yang ia miliki. Ia hanya seorang Pak Hendra, petani dari desa, yang akan menarik uang untuk membeli traktor. Titik. Baginya, ini adalah hari biasa. Bagi Raka, kepala cabang yang baru saja pindah dari ibu kota dan sangat bangga dengan jas Armaninya, kehadiran Pak Hendra adalah noda pertama yang mengancam citra sempurna banknya pada hari itu. Dilanjutkan ke bab 2, antrian dan pandangan menyudutkan. Lanjutkan bab 2. Bab 2, antrian dan pandangan menyudutkan. Ruangan bank terasa sejuk, hampir dingin, menusuk tulang. AC sentral bekerja maksimal, menciptakan kontras yang mencolok dengan udara lembab pagi di luar. Wangi parfum pembersih lantai yang menyengat dan aroma kopi dari mesin di pojok ruangan bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer steril yang asing bagi Pak Hendra. Ia berhenti sejenak, membiarkan matanya menyesuaikan diri dengan pencahayaan neon yang terang benderang. Lantai marmer berwarna putih keabu-abuan memantulkan cahaya dengan sempurna, membuat ruangan terlihat lebih luas dan mewah. Di sepanjang dinding, poster-poster digital menampilkan produk-produk investasi dengan grafik yang menanjak dan senyum sempurna dari model-model berkulit mulus. Suara mesin printer, ketikan keyboard, dan obrolan rendah dari para karyawan berseragam rapi memenuhi latar belakang. Pak Hendra melihat sekeliling. Di dekat pintu masuk, terdapat meja informasi yang kosong. Beberapa nasabah sudah duduk di deretan kursi tunggu yang empuk, sebagian asyik dengan ponsel mereka, sebagian lain membaca brosur. Mereka mengenakan pakaian kantor yang rapi, kemeja, atau blus. Ia merasa sedikit kikuk. Ia memutuskan untuk mendatangi teller langsung. Namun, sebelum ia sampai ke konter antrian, sebuah suara yang halus namun tegas menyetopnya. "Permisi, Bapak." Seorang satpam muda dengan seragam coklat lengkap mendekat. Wajahnya netral, tetapi matanya dengan cepat menyapu tubuh Pak Hendra dari atas ke bawah, berhenti pada sepatu botnya. "Untuk antrian, Bapak bisa ambil nomor antrian dulu di mesin itu." Ia menunjuk ke sebuah mesin kecil dengan tombol-tombol di dekat pintu. "Oh, iya, makasih," kata Pak Hendra dengan nada ramah. Ia berbalik dan menuju mesin tersebut. Jarinya yang kasar dan kuku yang masih terdapat kotoran tanah menekan tombol, layanan tunai. Mesin mengeluarkan secari kertas putih dengan nomor B057. Di layar digital di atas konter teller, terpampang nomor B049 yang sedang dilayani. Masih ada 8 nomor sebelum gilirannya. Pak Hendra mencari kursi kosong. Ia memilih satu di ujung, agak jauh dari kelompok nasabah lain. Saat duduk, ia menyadari jejak samar namun nyata yang ditinggalkan sepatu botnya di lantai marmer yang mulus. Pola kasar berwarna coklat muda, campuran dari debu dan lumpur kering yang luruh dari sela-selanya. Dari balik meja kerjanya di area teller, Rizky, putra Pak Hendra, sudah melihat kehadiran ayahnya sejak tadi. Hatinya campur aduk. Di satu sisi ia senang, di sisi lain ia khawatir. Ia tahu betul budaya di bank ini, terutama sejak kepemimpinan Raka yang baru. Penampilan adalah segalanya. Rizky yang berusia 23 tahun itu adalah customer service junior, bertugas melayani pembukaan rekening dan informasi. Ia ingin segera menghampiri ayahnya, tapi takut dianggap tidak profesional. Ia hanya bisa memberikan senyuman kecil dan anggukan lemah dari kejauhan. Pak Hendra membalas dengan senyuman lebar yang tulus, tidak menyadari kecemasan anaknya. Ketika Rizky sedang sibuk dengan pikirannya, pintu kantor kepala cabang di sudut ruangan terbuka. Keluarlah Raka. Raka, 35 tahun, adalah sosok yang tampak sempurna untuk lingkungan seperti ini. Rambutnya tersisir rapi dengan pomade. Jas potongan slim fit berwarna abu-abu gelap yang pasti harganya setara dengan 2 ekor sapi Pak Hendra, kemeja putih, dan dasi sutra. Matanya tajam, selalu memindai ruangan seperti elang mencari mangsa. Ia membawa segelas kopi dalam cangkir keramik bermerek, bukan dari mesin kopi gratis untuk nasabah. Ia baru saja dipromosikan dan ditugaskan ke cabang ini 3 bulan lalu dengan satu misi, meningkatkan citra dan pendapatan dari segmen nasabah premium. Bagi Raka, segala sesuatu yang tidak mencerminkan premium adalah ancaman. Matanya langsung tertuju pada noda di lantai marmer, lalu melacak jejaknya yang berawal dari pintu dan berakhir di kursi tempat Pak Hendra duduk. Alisnya berkerut. Pandangannya naik, menyapu sosok petani tua itu. Kerutan di wajah Hendra, baju yang sederhana, dan ketenangan di matanya. Semua itu diterjemahkan oleh Raka sebagai kemiskinan,
ketertinggalan, dan potensi masalah. Dengan langkah percaya diri, Raka berjalan mendekati area tunggu. Ia tidak langsung menuju Pak Hendra, tetapi berhenti di dekat sekelompok nasabah yang tampak profesional. "Selamat pagi, Pak, Ibu," sapa Raka dengan senyum profesional. "Semoga pelayanan kami memuaskan." Nasabah-nasabah itu membalas sapaan dengan hangat. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya berkacamata, mengeluh pelan. "Lantainya kok jadi kotor ya, Pak? Tadi saya lihat ada yang bawa tanah masuk." Matanya melirik ke arah Pak Hendra. Raka mengangguk, seolah mendapatkan pembenaran. "Maaf sekali atas ketidaknyamanannya. Kadang ada tamu yang lupa untuk membersihkan kaki dulu di keset luar. Kami akan segera membereskannya." Ucapan tamu itu sengaja ia tekankan, membedakan Pak Hendra dari nasabah yang sah. Ia kemudian memberi isyarat halus pada petugas kebersihan yang segera datang dengan alat pel. Petugas itu mulai mengelap jejak lumpur dengan gerakan cepat, sedikit tergesa-gesa di bawah pengawasan Raka. Suara gesekan pel pada marmer terdengar nyaring, menarik perhatian semua orang di ruangan. Pandangan pun, satu persatu, tertuju pada sumber masalah, Pak Hendra. Pak Hendra sendiri awalnya tidak menyadari bahwa dialah penyebabnya. Saat suara pel mendekat dan ia melihat petugas kebersihan membersihkan area di sekitar kakinya, barulah ia tersadar. Wajahnya memerah karena malu yang tiba-tiba. "Oh, maaf, ucapnya spontan, sambil mengangkat kakinya sedikit seperti ingin membantu. "Saya tidak lihat tadi tanahnya masih menempel." "Itu sudah biasa, Pak," kata petugas kebersihan itu dengan suara rendah, berusaha bersikap netral. Tapi Raka tidak melewatkan momen ini. Ia mendekat beberapa langkah, senyumnya masih terpasang, tetapi matanya dingin. "Tidak apa-apa, Bapak. Lain kali lebih hati-hati saja. Lantai marmer ini sensitif, mudah kotor. Harus dijaga penampilannya." Ucapannya terdengar seperti nasihat, tetapi nadanya penuh dengan superioritas dan teguran halus. Beberapa nasabah lain tersenyum kecut, ada yang menggelengkan kepala. Suasana menjadi tidak nyaman. Pak Hendra hanya bisa mengangguk, rasa malunya berubah menjadi sedikit bingung. Ia datang untuk bertransaksi, bukan untuk dipermalukan karena sepatunya yang kotor. Raka merasa tugasnya selesai. Ia telah menegakkan standar. Ia memandang Pak Hendra sekali lagi, dan dalam pikirannya, ia sudah mengkategorikan pria tua ini sebagai nasabah kecil dengan saldo minim, yang hanya akan merepotkan teller untuk transaksi receh. Ia pun berbalik dan kembali ke kantornya dengan langkah mantap, meninggalkan Pak Hendra yang masih merasa terdakwa di kursi tunggu. Rizky, dari kejauhan, menggigit bibirnya. Tangannya mengepal di bawah meja. Ia ingin membela ayahnya, tapi ia takut. Raka terkenal tegas dan tidak segan memecat karyawan yang dianggap melawan atau tidak sesuai value perusahaan. Gaji Rizky dibutuhkan untuk membantu adiknya kuliah. Nomor antrian berjalan pelan. Pak Hendra duduk mencoba tenang, tetapi ia merasakan tatasan orang-orang yang sesekali meliriknya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat kembali pohon-pohon manggisnya yang sedang berbuah, sapi-sapinya yang sehat. Itulah dunianya. Dunia yang nyata. Dunia di mana tanah di sepatu bukanlah aib, melainkan bukti kerja keras. Akhirnya, nomor B057 dipanggil. Pak Hendra bangkit, berjalan menuju konter teller yang tersedia. Sepatu botnya kembali meninggalkan jejak samar, tapi kali ini ia berusaha berjalan jinjit, sebuah upaya yang justru membuatnya terlihat lebih canggung dan lagi-lagi menarik perhatian. Ia sampai di konter teller, dihadapi oleh seorang wanita muda dengan dandanan sempurna yang tersenyum tipis. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Pak Hendra mengeluarkan buku tabungannya yang sudah usang dan kartu identitas. "Saya mau narik tunai, Bu." "Silakan isi formulir penarikan dulu, Pak," kata teller itu sambil mengulurkan selembar kertas dan pulpen. Petualangan sederhana Pak Hendra di bank yang mewah baru saja dimulai. Badai kecil di ruang tunggu hanyalah pendahuluan. Pertemuan antara dua dunia yang sama sekali berbeda, antara kesederhanaan yang kaya makna dan kesombongan yang rapuh, sedang bergerak menuju titik konflik yang tak terhindarkan. Dan Pak Hendra, dengan buku tabungan lusuhnya, belum menunjukkan kartu trufnya yang sesungguhnya. Jari-jari Pak Hendra yang besar dan berotet mencengkeram pulpen plastik dengan canggung. Ia membungkuk di konter teller, menatap formulir penarikan tunai yang terasa asing. Kolom-kolom seperti nama, nomor rekening, dan jumlah penarikan, ia isi dengan lambat namun pasti. Tulisan tangannya tegak dan jelas,
Bekas tulisan tangan orang yang terbiasa dengan buku catatan kebun. Berapa yang akan ditarik, Pak? Tanya teller wanita itu. Nadia, suaranya datar namun sopan. Matanya sesekali melirik ke arah kantor Raka, seolah waspada. 50 juta rupiah, Bu. Jawab Pak Hendra tanpa berpikir panjang. Nadia berhenti sejenak. Matanya yang tadinya terfokus pada formulir kini menatap Pak Hendra lebih seksama. 50 juta bukanlah jumlah kecil untuk penarikan tunai, apalagi dari seorang yang penampilannya seperti ini. Biasanya transaksi sebesar itu dilakukan via transfer, atau setidaknya dilakukan dengan perencanaan sebelumnya. 50 juta, Pak. Nadia mengulang, memastikan. Iya, Bu. Untuk beli traktor. Sudah nego sama penjualnya, jawab Hendra sambil menyelesaikan pengisian formulir. Ia mengulurkan formulir dan buku tabungannya. Nadia menerimanya. Buku tabungan itu tipis, sampulnya buram dan lecek di sudut-sudutnya. Ia membukanya, dan alisnya sedikit terangkat. Saldo yang tertera di halaman terakhir adalah Rp8.750.000. Jauh dari cukup untuk penarikan 50 juta. Maaf Pak, saldo di buku Bapak tidak mencukupi, kata Nadia, berusaha menjaga nada netral. Dalam pikirannya, mungkin pria tua ini salah baca saldo atau salah rekening. Pak Hendra mengangguk, tidak terkejut. Oh, iya. Itu rekening pribadi saya. Yang mau saya tarik itu dari deposito, Bu. Yang jangka waktunya sudah habis kemarin. Namanya atas nama kelompok kami, KSU Tani Makmur Sejahtera. Saya yang namanya tercantum sebagai penanda tangan. Sekarang Nadia benar-benar bingung. Ia bukan teller yang menangani deposito, apalagi deposito atas nama kelompok. Deposito kelompok, Pak? Untuk itu biasanya lewat customer service atau account officer. Bapak sudah ada appointment. Appointment. Pak Hendra mengernyit. Enggak. Saya cuma mau narik uang saya. Nadia merasa ini semakin rumit. Ia menekan tombol interkom kecil di meja. Pak Rizky, bisa tolong ke konter 3? Beberapa detik kemudian, Rizky muncul dengan wajah sedikit tegang. Ada yang bisa saya bantu, Nadia? Tanyanya, berusaha tidak menatap ayahnya terlalu lama. Bapak ini ingin melakukan penarikan dana deposito kelompok, KSU Tani Makmur Sejahtera. Nadia membaca dari catatan kecil yang dibuatnya. Rizky memalingkan wajah ke Pak Hendra. Bapak mau narik deposito yang kemarin jatuh tempo? Tanyanya, mencoba profesional. Iya, Nak. Yang 500 juta itu. Saya cuma butuh 50 jutanya saja, sisanya mau saya perpanjang deposito saja mungkin, kata Pak Hendra dengan lugas. Kata, 500 juta, itu seperti denting bel kecil di telinga Nadia. Matanya membesar sedikit. Rizky juga terdiam sejenak. Ia tahu ayahnya punya simpanan, tapi tidak tahu detailnya. Namun sebagai karyawan, ia tidak punya akses untuk layanan deposito. Untuk deposito berjangka dengan nilai segitu dan atas nama kelompok, prosesnya harus melalui account officer, Pak. Dan untuk penarikan sebelum diperpanjang, harus ada persetujuan dari semua penandatangan atau sesuai perjanjian di awal. Jelas Rizky dengan pelan, berusaha menjelaskan sejelas mungkin. Pak Hendra menghela napas. Oh, rumit ya. Kalau begitu, saya mau ketemu account officer-nya saja. Bisa. Rizky ragu. Account officer untuk deposito besar biasanya menangani nasabah premium, dan pasti akan melapor ke Raka. Saya akan coba hubungi dulu, Pak. Silakan Bapak tunggu di kursi lagi. Sementara itu, dari balik kaca kantornya, Raka mengamati interaksi di konter 3. Ia melihat ekspresi bingung pada wajah Nadia, kemudian kehadiran Rizky. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia membuka pintu kantornya lagi dan berjalan mendekat. Ada masalah, Nadia? Tanya Raka. Suaranya halus namun penuh wibawa. Nadia tampak gugup. Tidak, Pak. Bapak ini ingin melakukan penarikan deposito kelompok, tapi prosedurnya. Raka mengambil alih. Ia memandang Pak Hendra dengan tatapan analitis. Deposito kelompok? Bapak punya deposito di sini. Nadanya meragukan, nyaris sinis. Ada, Pak, jawab Hendra singkat, mulai merasakan gelagat tidak enak dari pria berjas mahal ini. Boleh lihat buku tabungan dan identitasnya? Pinta Raka, mengulurkan tangan. Nadia segera menyerahkan buku tabungan lusuh itu. Raka membuka buku itu, melihat saldo 8 juta sekian. Senyum tipis muncul di bibirnya.
Ini saldo Bapak cuma 8 juta lebih. Tidak ada catatan deposito di sini. Mungkin Bapak salah bank. Bukan dari rekening itu, Pak, jelas Pak Hendra. Kesabarannya mulai diuji. Deposito itu atas nama kelompok kami. Saya salah satu penanda tangannya. Nomor deposito dan perjanjiannya ada di berkas saya di rumah, tapi saya kira di sistem bank ada. Untuk akses deposito kelompok, kami butuh dokumen lengkap dan semua penanda tangan atau surat kuasa yang sah, kata Raka dengan tegas, seperti sedang memberikan pelajaran. Tidak bisa asal datang dan minta tarik tunai ratusan juta, Pak. Ini bank, bukan warung. Ucapan terakhir itu diselipkan dengan nada yang membuat Nadia dan Rizky merasa tidak enak. Beberapa nasabah di kursi tunggu mulai mendengarkan dengan penasaran. Bisik-bisik mulai terdengar. Minta narik ratusan juta. Dari tadi ribut, cuma gara-gara sepatu kotor. Pak Hendra menatap Raka. Dalam tatapannya yang biasa tenang, mulai muncul percikan api kesabaran yang habis. Saya tidak asal datang, Pak. Saya nasabah di bank ini selama 5 tahun. Deposito itu dulu diurus oleh Pak Bambang, kolega saya. Mungkin beliau yang lebih tahu detailnya. Nama, Pak Bambang, tidak berarti apa-apa bagi Raka. Bagi Raka, itu hanya nama biasa dari seorang kolega petani. Pak Bambang siapa? Account officer kami tidak ada yang bernama itu, kata Raka sambil menutup buku tabungan dengan sedikit gaya melecehkan. Saya sarankan Bapak pulang saja, ambil dokumen lengkap, lalu buat janji dengan account officer. Jangan buang-buang waktu kami dan nasabah lain. Rasa panas membara di dada Pak Hendra. Ia diusir seperti pengemis. Ia melihat ke arah Rizky, yang menunduk, tidak berdaya. Ia melihat tatapan nasabah lain yang campur aduk. Ada yang kasihan, ada yang ikut merendahkan. Tapi Pak Hendra bukanlah orang yang mudah meledak. Pengalaman hidupnya mengajarkannya untuk berpikir jernih dalam tekanan. Ia menarik napas panjang. Baik, katanya dengan tenang yang tiba-tiba, membuat Raka sedikit terkejut. Kalau begitu, saya mau telepon dulu. Boleh. Raka mengangkat bahu, gestur yang merendahkan. Silakan. Tapi jangan di sini, mengganggu kenyamanan nasabah lain. Di luar. Pak Hendra mengambil buku tabungannya dari atas konter. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar dari bank, meninggalkan lagi jejak lumpur samar di lantai marmer yang kini terasa seperti es. Tubuhnya yang tegap terlihat sedikit membungkuk, bukan karena kalah, tapi karena beban penghinaan yang harus ia pikul. Raka memandanginya pergi dengan kepuasan. Ia merasa telah membersihkan noda dari banknya. Ia menoleh ke Nadia. Lain kali, untuk nasabah seperti itu, arahkan langsung ke CS untuk penjelasan prosedur. Jangan buang waktu teller. Nadia hanya bisa mengangguk, perasaannya tidak enak. Rizky berdiri di tempat, tangannya menggenggam erat pulpen di saku. Rasanya seperti dikhianati oleh dirinya sendiri karena tidak mampu membela ayahnya. Di luar, di bawah terik matahari yang mulai terik, Pak Hendra berdiri di dekat pick-up tuanya. Darahnya mendidih, tapi pikirannya dingin. Ia mengeluarkan telepon genggam jadulnya dari saku celana. Ia mencari nomor yang jarang ia hubungi, tapi selalu tersimpan, Bambang. Ia tekan tombol panggil. Telepon berdering sekali, 2 kali. Di ujung sana, di sebuah ruang rapat yang elegan di lantai 25 sebuah gedung perkantoran megah di ibu kota, seorang pria berambut silver dengan kemeja putih lengan panjang dan tampak sangat berwibawa melihat ponselnya yang bergetar. Di layar tertulis, Hendra, KSU. Dia mengangkat telunjuk, meminta jeda pada presentasi yang sedang berlangsung. Sebuah rapat penting dengan direksi grup usahanya. Ia menjawab telepon. Hendra? Ada apa? Lama tidak dengar? Sapa Pak Bambang, suaranya hangat. Suara Pak Hendra di ujung telepon terdengar tenang, tapi ada getaran emosi yang tertahan di dalamnya. Bambang, maaf ganggu. Saya di cabang Ban Mulia kota sini. Mau narik sebagian deposito kita yang jatuh tempo untuk beli traktor. Tapi di sini, saya diperlakukan tidak pantas. Kepala cabangnya, namanya Raka, mengusir saya. Bilang saya buang-buang waktu, sepatu saya kotor, dan minta saya pulang. Keheningan. Keheningan yang begitu peka di ujung telepon membuat Pak Hendra berpikir apakah sambungannya terputus. Keheningan itu bukan karena sinyal buruk. Keheningan itu adalah ruang hampa yang tercipta saat seorang yang sangat berkuasa menyerap informasi yang tak terduga dan sangat mengganggu. Pak Bambang, atau Bambang Sutrisno, bukan hanya kolega peternakan Pak Hendra. Ia adalah komisaris utama dari Mulia Group,
konglomerasi yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Mulia. Deposito, KSU Tani Makmur Sejahtera, itu adalah salah satu dari banyak investasi kelompok mereka, dan nama Pak Bambanglah yang menjadi jaminan utama di bank tersebut, meski tidak tercantum langsung. Wajah Pak Bambang yang biasanya kalem berubah merah padam. Matanya menyipit, membuat para direksi di ruang rapat itu terdiam, menahan napas. Mereka belum pernah melihat bos besar mereka marah seperti ini. "Hendra," kata Pak Bambang akhirnya. Suaranya rendah namun berisi guntur yang ditahan. "Jangan pergi. Tunggu di sana. Di depan bank itu. Saya yang urus." Telepon pun diputus. Pak Hendra memasukkan ponselnya kembali ke saku. Ia bersandar pada pikupnya, melipat tangan di dada. Ia menatap pintu kaca geser bank itu. Ia akan menunggu. Seperti petani yang sabar menunggu hujan setelah kemarau panjang, ia akan menunggu. Tapi kali ini, yang akan datang bukanlah hujan yang menyejukkan, melainkan badai yang akan menyapu bersih kesombongan yang bersarang di balik kaca dan marmer itu. Dan di dalam bank, Raka sama sekali tidak tahu. Ia justru merasa lega, lalu kembali ke kantornya sambil berpikir untuk memberikan pembinaan kepada Rizky tentang pentingnya menjaga kelas pelayanan bank. Langkahnya masih percaya diri. Masih jauh dari bayangan bahwa karir gemilangnya sedang di ujung tanduk, dan penghakiman akan datang bukan dari atasannya di kantor pusat, melainkan dari seorang petani tua dengan sepatu boot berlumpur yang ia pandang rendah. Pak Hendra menunggu di luar, berdiri di samping pikap tuanya yang terpanggang matahari. Kesabaran yang selama bertahun-tahun ia asah di tengah ketidakpastian panen dan harga ternak kini diuji dalam bentuk yang sama sekali berbeda, kehormatan yang diinjak-injak. Ia tidak duduk di dalam mobil. Ia berdiri tegak, tangan di pinggang, menatap lalu lintas kota yang sibuk. Dalam dirinya bergolak rasa malu, marah, dan kecewa. Tapi yang paling kuat adalah penasaran. Apa yang akan dilakukan Bambang? Di dalam bank, suasana seolah kembali normal. Raka, dengan kepuasan terselubung, telah kembali ke kantornya. Ia membuka laptop, memeriksa email dari kantor pusat tentang target penjualan produk wealth management. Dalam pikirannya, insiden dengan petani tua tadi hanyalah gangguan kecil yang telah berhasil ditangani. Ia bahkan membuat catatan mental untuk memasukkan peningkatan kebersihan area publik dan pengawasan terhadap pengunjung non-nasabah dalam rapat staf mingguan. Di counter teller, Nadia melayani nasabah berikutnya dengan senyum otomatis. Tapi pikirannya masih tertinggal pada Pak Hendra. Ada sesuatu di mata pria tua itu, ketenangan yang tiba-tiba, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bukan kemarahan atau kekecewaan yang meledak, tapi sebuah ketenangan yang berbahaya, seperti pedang yang masih tersarung. Rizky adalah yang paling terguncang. Ia merasa seperti terbelah. Sebagai karyawan, ia takut pada Raka. Sebagai anak, ia malu dan marah karena tidak bisa membela ayahnya. Ia mencari-cari alasan untuk keluar sebentar, ingin menemui ayahnya di luar, tapi Raka seolah punya mata di belakang kepala. Setiap kali ia melirik ke pintu, rasa takut membekukan langkahnya. Ia akhirnya memutuskan mengirim pesan singkat. "Bapak, maaf. Saya takut. Tunggu, nanti jam istirahat saya temui." Pak Hendra merasakan getar ponselnya, membaca pesan itu. Hatinya meleleh. Ia membalas, "Tak apa, Nak. Urusan Bapak. Kau kerjakan tugasmu. Jangan khawatir." Ia lebih khawatir pada posisi anaknya daripada dirinya sendiri. 15 menit berlalu. Lalu lintas di depan bank padat seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang istimewa. Kemudian, sebuah mobil hitam Toyota Alphard yang mewah dan bersih mengkilap melintas perlahan, mencari tempat parkir. Pengemudinya tampak serius. Mobil itu akhirnya parkir persis di depan pintu masuk bank, mengambil 2 slot parkir dengan percaya diri. Raka, yang kebetulan melihat dari jendela kantornya, mengerutkan kening. Parkir yang seenaknya seperti itu biasanya dari orang penting atau orang sok penting. Ia bersiap untuk menyuruh satpam menegur jika perlu. Pintu Alphard terbuka. Keluarlah seorang pria parubaya dengan penampilan yang sangat berbeda dengan Pak Hendra, namun memiliki aura ketenangan yang mirip. Pria itu mengenakan kemeja lengan panjang linen berwarna krem, celana chino coklat muda, dan sepatu loafers kulit sederhana tapi berkualitas. Rambutnya perak, tersisip rapi. Yang paling mencolok adalah caranya memandang, tenang, tajam, dan berwibawa. Ini adalah Pak Bambang. Ia tidak langsung masuk ke bank. Matanya menyapu area, menemukan sosok Pak Hendra yang berdiri di dekat pikap tua beberapa meter darinya. Wajah Bambang, yang tegang sejak tadi,
Pecah menjadi ekspresi lega dan kemudian kemarahan yang diredam saat ia melihat sahabat lamanya itu harus menunggu di terik matahari. "Hendra," sapa Bambang, berjalan cepat mendekat. "Bambang," sahut Pak Hendra, sedikit terkejut karena temannya datang sendiri dengan cepat. Ia mengira Bambang akan menelepon seseorang. Mereka berjabat tangan erat, sebuah jabatan antara dua tangan yang sama-sama kuat, satu lebih halus tapi tidak kalah berotot. "Maaf, sampai kau harus datang sendiri," kata Pak Hendra. "Jangan bicara begitu. Cerita." Dari awal, pinta Bambang, matanya berbinar. Singkat dan jelas, Pak Hendra menceritakan kejadian sejak ia masuk, ejekan halus tentang sepatunya, sikap Raka yang merendahkan, hingga pengusiran halus dengan alasan membuang-buang waktu. Suara Pak Hendra datar, tapi setiap kata menusuk Bambang seperti pisau. Wajah Bambang semakin berkerut. "Dia menyebut namaku. Saya sebut. Tapi dia bilang tidak kenal." Bambang mengangguk pelan. Nafasnya sedikit memburu. "Baik, ayo kita selesaikan ini." "Kau mau masuk?" tanya Pak Hendra. "Tentu. Aku akan masuk denganmu. Mari." Bambang mempersilakan Pak Hendra berjalan di depannya, sebuah penghormatan halus. Mereka berdua berjalan menuju pintu kaca geser bank. Perbedaan mereka mencolok, satu seperti eksekutif, satu seperti petani. Tapi ada kesetaraan dalam langkah mereka. Langkah yang pasti. Pintu terbuka. Dinginnya AC kembali menyambut. Suasana di dalam bank untuk sejenak sepi, karena semua orang, nasabah, teller, satpam, memandang pada kedua pria yang masuk bersama. Terutama pada Pak Bambang. Nadia, Rizky, dan bahkan satpam yang tadi, bisa merasakan bahwa pria berambut perak ini bukan orang sembarangan. Raka, dari kantornya, langsung mendeteksi perubahan atmosfer. Ia melihat Pak Bambang. Tidak kenal. Tapi karakternya yang suka menilai dari penampilan langsung bekerja. Pria itu kaya, mungkin nasabah potensial. Tapi kenapa bersama si petani kotor tadi? Mungkin petani itu pembantunya? Atau ia ditipu oleh si petani? Pikiran-pikiran merendahkan itu masih bercokol di benaknya. Dengan senyum profesionalnya yang terbaik, Raka keluar dari kantornya dan berjalan mendekat. "Selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" sapanya. Kali ini fokus pada Pak Bambang, hampir mengabaikan Pak Hendra. Pak Bambang memandang Raka dari ujung kepala sampai kaki, dengan tatapan yang membuat Raka sedikit tidak nyaman. "Anda kepala cabang di sini?" tanya Bambang, suaranya datar, berwibawa. "Betul. Saya Raka, kepala cabang Bank Mulia." "Dan Anda?" Raka mengulurkan tangan. Bambang tidak menjabatnya. Tangannya tetap di samping. "Saya Bambang Sutrisno. Dan ini," ia menunjuk ke Pak Hendra, "adalah rekan saya, Pak Hendra, yang katanya baru saja Anda usir dari bank Anda." Nada suara Bambang tidak tinggi, tapi setiap kata diucapkan dengan jelas, memotong kebisingan latar bank. Beberapa nasabah berhenti mengisi formulir, mendengarkan. Raka tersipu, senyumnya kaku. "Oh, itu ada kesalahpahaman, Pak. Saya tidak mengusir. Hanya menjelaskan prosedur. Bapak ini," ia melirik ke Hendra, "ingin melakukan transaksi yang tidak sesuai prosedur tanpa dokumen." "Transaksi apa?" tanya Bambang dingin. "Penarikan deposito kelompok senilai ratusan juta. Tapi tidak ada dokumen, hanya buku tabungan pribadi dengan saldo kecil. Sangat berisiko bagi kami." "Nama kelompoknya?" "KSU. Tani Makmur Sejahtera, kalau tidak salah." "Dan Anda sudah cek di sistem? Apakah ada deposito atas nama itu di bank ini?" Raka sedikit goyah. "Saya belum. Tapi biasanya untuk deposito kelompok, nasabah harus." "Anda belum cek?" Bambang memotong. Suaranya sekarang seperti baja dingin. "Anda langsung berasumsi Bapak ini berbohong atau salah bank. Karena penampilannya." Pandangan Bambang jatuh ke sepatu bot Pak Hendra, lalu naik ke wajah Raka. "Karena sepatunya kotor? Atau bajunya sederhana?" Raka mulai berkeringat dingin. Situasi berbalik terlalu cepat. "Bukan begitu, Pak. Saya hanya menjalankan prosedur untuk keamanan." "Prosedur yang mana yang menyuruh Anda mempermalukan nasabah di depan umum? Prosedur yang mana yang menyuruh Anda menyuruh nasabah untuk pulang saja?" Bambang maju satu langkah. Aura otoritasnya memenuhi ruangan. "Saya tanya Anda, Pak Raka. Apakah nama saya, Bambang Sutrisno,
Ada dalam sistem Anda? Cek. Sekarang. Perintah itu begitu langsung, begitu penuh kewenangan, sehingga Raka tanpa berpikir mengangguk patuh. Tunggu sebentar. Ia berbalik, berjalan cepat ke komputer di meja customer service, mendorong Rizky yang kebingungan dengan lembut. Tangannya gemetar mengetik nama, Bambang Sutrisno, di sistem internal. Apa yang muncul di layar membuat darahnya serasa beku. Di layar, di samping nama itu, terpampang tanda merah bertuliskan, Direksi Komisaris Utama, dan sebuah catatan, nasabah utama VVIP semua cabang layanan full assistance. Di bawahnya tercantum daftar beberapa nomor rekening dan investasi, termasuk satu dengan kode khusus untuk KSU Tani Makmur Sejahtera Deposito Rollover penanda tangan, Hendrak Bambang S. Raka merasa dunia berputar. Pipinya panas. Ia menoleh ke arah Pak Bambang, lalu ke Pak Hendra yang berdiri tenang. Pria sederhana itu adalah penandatangan deposito, bersama dengan komisaris utama grup pemilik bank? Ini mustahil. Tapi data di layar jelas. Dengan langkah gontai, Raka kembali menghadap mereka. Wajahnya pucat. Senyumnya lenyap. Pak Bambang. Saya tidak tahu. Sistem ini. Apa ada deposito itu? Tanya Bambang. Sudah tahu jawabannya. Ada, Pak. Nominalnya 500 juta, Pak. Jatuh tempo kemarin. Dan siapa penanda tangannya? Anda dan Pak Hendra. Bambang memandang ke sekeliling. Semua mata tertuju pada mereka. Jadi, Pak Hendra tadi tidak berbohong. Ia ingin menarik sebagian dari uangnya sendiri. Dan Anda, tanpa mengecek, telah menuduhnya membuang-buang waktu, mengotori lantai, dan mengusirnya. Ia jeda, memastikan setiap kata terdengar. Di depan semua nasabah ini. Keheningan di ruang bank itu kini menggelegar. Sunyi yang lebih keras dari teriakan manapun. Nasabah-nasabah yang tadi ikut merendahkan sekarang melihat dengan ekspresi tak percaya dan takut. Beberapa mulai merekam dengan ponsel secara diam-diam. Raka seperti ikan di darat. Mulutnya terbuka tutup. Tidak ada suara keluar. Karirnya, kebanggaannya, kesombongannya, semuanya runtuh dalam hitungan menit. Sekarang, kata Bambang, suaranya kembali tenang, tapi berisi ancaman yang jelas. Saya ingin Anda, di depan saya dan semua orang di sini, meminta maaf yang sebenar-benarnya kepada Pak Hendra. Dan setelah itu, kita akan urus penarikan dan perpanjangan deposito itu. Dengan layanan yang sepantasnya. Titik. Tidak ada negosiasi. Itu adalah perintah. Semua orang menahan napas. Menunggu. Menunggu kepala cabang yang sombong tadi menunduk pada petani tua yang ia pandang rendah. Raka menatap lantai marmer, di mana jejak lumpur dari sepatu Pak Hendra sudah dibersihkan, tapi noda di karirnya mungkin tak akan pernah hilang. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menelan keangkuhan yang tersisa. Lalu, pelan-pelan, ia menoleh ke arah Pak Hendra. Babak penghinaan telah berakhir. Sekarang, babak pertanggungjawaban dimulai. Dan semua ini terjadi hanya karena sedikit lumpur di sepatu bot, dan gunung kesombongan di hati seorang pria bernama Raka. Senyap di ruang bank itu begitu pekat, bisa dipotong dengan pisau. Hanya dengungan AC dan dering telepon di kejauhan yang mengisi keheningan yang mencekam. Semua mata tertancap pada Raka, menunggu langkah berikutnya. Tangan Raka dingin dan lembab, kerah kemejanya tiba-tiba terasa terlalu ketat, mencekik. Ia menatap Pak Hendra. Wajah petani tua itu sekarang tampak berbeda di matanya. Bukan lagi sosok yang lusuh dan tidak penting, tetapi sebuah monumen hidup yang menegaskan betapa kelirunya penilaiannya. Di balik kerutan dan ketenangan itu tersimpan kekuatan yang ia remehkan, kekuatan koneksi yang langsung menuju puncak. Pak Hendra, suara Raka pecah, serak. Ia berusaha mengatur napas, menarik oksigen yang terasa tipis. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan perkataan saya tadi. Saya salah. Saya tidak seharusnya bersikap seperti itu. Saya sangat menyesal. Kalimat itu keluar seperti paksaan, terkikis oleh rasa malu dan panik. Ini bukan permintaan maaf yang tulus lahir dari penyesalan mendalam, melainkan sebuah ritual penyelamatan diri yang terpaksa. Matanya tidak berani bertatapan langsung dengan Pak Hendra. Ia menatap dada Pak Hendra, lalu lantai, lalu ke arah Pak Bambang yang berdiri tegak seperti hakim. Pak Hendra mendengarkan. Ia melihat getaran di tangan Raka, keringat di pelipisnya yang mulai merusak rapi rambutnya. Dalam hati Pak Hendra,
Ada sedikit rasa iba. Tapi rasa iba itu segera ditenggelamkan oleh ingatan akan penghinaan di depan umum. Perasaan tidak dianggap sebagai manusia yang layak. Ia tidak menjawab segera. Ia membiarkan permintaan maaf itu menggantung di udara, menambah beban rasa malu Raka. Bambang mengawasi dengan tangan terlipat. Ia tidak puas. Cukup jelas? Tanyanya kepada Raka, bukan kepada Hendra. Jelas, Pak, jawab Raka cepat, hampir seperti anak sekolah yang dimarahi. Baik, kata Bambang. Sekarang, urus kebutuhan Pak Hendra. Saya ingin semua proses lancar, cepat, dan hormat. Anda sendiri yang akan memandu. Ini adalah penghinaan halus lainnya bagi Raka. Sebagai kepala cabang, ia tidak seharusnya menjadi teller atau customer service. Tapi perintah dari komisaris utama bukanlah sesuatu yang ia bisa tolak. Ia mengangguk patuh. Baik, Pak. Silakan ikut saya ke ruang meeting, Pak Hendra. Raka menunjuk ke arah ruang rapat kecil yang biasanya digunakan untuk bertemu nasabah premium. Ruangan itu berpintu kaca buram, terlihat mewah dari luar. Pak Hendra melihat ke arah Bambang, yang memberi anggukan kecil. Kau tunggu di sini, Bambang? Tanyanya. Saya ikut, jawab Bambang singkat. Ia ingin memastikan semuanya berjalan sesuai keinginannya. Mereka bertiga, Pak Hendra, Pak Bambang, dan Raka yang kini seperti robot yang kehilangan tenaganya, berjalan menuju ruang rapat. Langkah Raka kaku, sementara kedua pria di belakangnya berjalan dengan wibawa alami. Saat melewati area teller, Rizky melihat ayahnya. Mata mereka bertemu. Dalam pandangan Rizky kini ada rasa bangga yang tercampur lega. Pak Hendra memberinya senyuman kecil yang menenangkan. Di dalam ruang rapat yang dingin dengan meja panjang dan 6 kursi kulit, Raka mempersilakan mereka duduk. Saya akan ambil dokumen dan mintalah account officer terbaik kami, katanya, berusaha kembali ke mode profesional. Meski suaranya masih gemetar. Tidak perlu account officer lain, potong Bambang. Anda yang tahu kasus ini. Anda yang urus. Saya ingin melihat kompetensi Anda langsung. Pukulan telak lagi. Raka hanya bisa manggut, lalu keluar sebentar dengan alasan mengambil formulir dan akses sistem. Saat sendiri, Pak Hendra menarik napas. Keras sekali kau, Bam. Harus, jawab Bambang, matanya masih menatap pintu tempat Raka keluar. Orang seperti itu tidak akan belajar kalau tidak dihantam langsung. Dia bukan cuma bersikap buruk padamu, Hen. Dia merusak nilai bisnis. Bank ini harusnya melayani, bukan menghakimi. Kalau dia bisa perlakukanmu seperti itu, bagaimana dengan nasabah kecil lain yang tidak punya, Bambang, di belakangnya? Pak Hendra mengangguk, mengerti. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadinya. Ini tentang prinsip. Raka kembali dengan laptop dan setumpuk formulir. Wajahnya masih pucat. Jadi, Pak Hendra ingin menarik 50 juta dari deposito sebesar 500 juta yang jatuh tempo, dan sisanya? Sisanya saya ingin perpanjang deposito saja, dengan bunga yang berlaku, kata Pak Hendra. Tapi saya ingin penarikan 50 juta itu tunai. Untuk beli traktor. Tunai 50 juta. Raka terkesiap. Itu jumlah yang sangat besar untuk dibawa tunai, dan berisiko. Tapi setelah kejadian tadi, ia tidak berani menolak atau menawarkan alternatif. Baik, Pak. Akan saya proses. Untuk penarikan tunai sebesar itu, butuh waktu karena kami harus mengecek ketersediaan uang di kas. Kami punya waktu, kata Bambang dengan tenang. Proses. Raka mulai mengetik dengan gugup. Tangannya salah mengetik beberapa kali. Ia membuka sistem deposito, menemukan data KSU Tani Makmur Sejahtera. Saat ia membuka detail penandatangan, foto Pak Hendra yang sederhana, mungkin dari KTP, tersemat di sana. Data itu sudah ada selama 5 tahun. Raka merasa makin ingin menghilang. Semua informasi ada di ujung jarinya, tapi prasangkanya yang buta. Proses berjalan lambat karena kegugupan Raka. Ia harus bolak-balik ke vault, brankas, untuk konfirmasi, menghubungi kepala teller untuk memastikan ketersediaan uang tunai. Setiap kali ia meninggalkan ruangan, ia merasa tatapan dingin Bambang mengekorinya. Sementara itu, di luar ruang rapat, Bang bergemuruh dengan bisikan. Berita tentang kepala cabang yang meminta maaf pada petani tua dan didampingi pria berwibawa tersebar cepat di antara karyawan dan nasabah yang masih menunggu. Beberapa nasabah yang tadi ikut mencibir kini merasa tidak enak dan memilih pergi. Beberapa malah dengan penasaran menunggu, ingin tahu kelanjutannya. Nadia, si teller,
berbisik pada rekan sebelahnya. Aku merasa bersalah tadi. Harusnya aku lebih sopan. Rizky mendengar itu. Hatinya sedikit lega. Tapi ia juga khawatir dengan nasibnya sendiri setelah ini. Apakah Raka akan balas dendam? Setelah hampir 40 menit, proses yang seharusnya bisa lebih cepat, Raka kembali dengan 2 amplop coklat tebal dan beberapa dokumen. Ini 50 juta tunai. Pak, silakan dihitung. Ia menyerahkan amplop itu dengan kedua tangan. Pak Hendra menerimanya, tetapi tidak membukanya. Ia percaya pada hitungan bank. Terima kasih. Dan untuk perpanjangan deposito 450 juta, ini formulirnya. Tinggal tanda tangan Bapak di bagian yang saya tandai. Bunga yang kami tawarkan sesuai promo, 5,8% per tahun, roll over otomatis tahun depan. Pak Hendra membaca formulir dengan saksama, lalu menandatanganinya. Ia bukan orang yang gegabah dengan tanda tangan. Setelah selesai, ia merasa urusannya selesai. Tapi Bambang belum selesai. Sekarang, katanya pada Raka, saya ingin laporan saldo dan transaksi terakhir dari semua rekening yang terkait dengan nama saya dan kelompok KSU Tani Makmur Sejahtera di semua cabang. Cetak. Sekarang juga. Raka menggapai itu adalah audit mendadak. Semua cabang. Pak, itu butuh waktu. Kita ada waktu. Anda punya akses sistem pusat, bukan? Ya, Pak. Raka kembali mengetik, kini dengan ketakutan baru. Apa yang akan ditemukan komisaris ini? Apakah ada kesalahan lain? Sambil menunggu, Bambang menoleh ke Hendra. Ini untuk memastikan tidak ada kelalaian lain di cabang-cabang kita. 1 jam kemudian, Pak Hendra dan Pak Bambang keluar dari ruang rapat. Raka mengikuti dari belakang, wajahnya hancur, membawa setumpuk laporan cetak. Proses itu melelahkan secara mental baginya. Bambang menerima laporan-laporan itu, hanya melirik sekilas. Saya akan tinjau. Dan, Pak Raka, ia berhenti, membuat Raka juga berhenti seperti tentara. Hari ini saya tidak akan mengambil tindakan lebih jauh. Tapi sikap Anda adalah cermin kepemimpinan cabang ini. Saya akan pantau. Perbaiki. Mulai dari cara Anda memperlakukan setiap orang yang masuk ke pintu itu, terlepas dari sepatu apa yang mereka kenakan. Apakah jelas? Jelas, Pak. Sangat jelas, jawab Raka, suaranya parau. Ia tahu ini bukan akhir. Ini adalah awal dari pengawasan ketat yang mungkin berujung pada pemecatannya jika ia salah langkah lagi. Bambang mengangguk, lalu memandang Hendra. Sudah selesai urusanmu. Sudah, kata Pak Hendra, memegang erat amplop berisi uangnya. Mari kita pergi. Ada yang perlu kita bicarakan. Mereka berdua berjalan keluar bank, meninggalkan Raka yang berdiri terpaku di dekat pintu ruang rapat, dikerubungi pandangan penuh tanya dari seluruh karyawan. Di luar, matahari sudah condong. Pak Hendra menarik napas lega. Terima kasih, Bam. Kau menyelamatkan harga diriku hari ini. Kau yang menyelamatkan bank dari pemimpin yang merusak, Hen, balas Bambang. Mari kita minum kopi. Ada warung kopi dekat sini yang enak, tidak seberapa mewah, tapi kopinya asli. Mereka berjalan meninggalkan bank, 2 sahabat dari dunia yang berbeda, tetapi terkait oleh rasa saling menghormati dan sejarah panjang. Di belakang mereka, melalui kaca, Raka masih bisa melihat sosok mereka yang perlahan menghilang di keramaian. Di dalam dadanya, ia merasakan sesuatu yang lebih pahit dari kekalahan, penyesalan yang dalam karena telah salah menilai, dan ketakutan akan masa depan yang kini suram. Permintaan maaf tadi memang telah diucapkan. Tapi ia sadar, kata-kata itu tidak akan cukup untuk membersihkan noda yang telah ia buat pada lantai marmer karirnya sendiri. Jejak lumpur itu mungkin telah dibersihkan, tetapi bekasnya tetap ada, mengingatkannya pada seorang petani tua yang ternyata adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari yang ia sangka. Dan pelajaran itu baru saja dimulai. Warung kopi yang dikunjungi Pak Bambang ternyata bukan kafe ber-AC dengan desain industrial. Itu adalah warung tenda di sudut jalan, di bawah pohon beringin tua yang rindang. Hanya ada beberapa meja plastik dan bangku kayu. Aroma kopi robusta giling kasar dan asap rokok kretek menari di udara hangat senja. Suara deru mesin mobil dan klakson sesekali memecah keheningan. Tempat yang sempurna bagi Pak Hendra. Ia merasa lebih nyaman di sini daripada di dalam bank yang dingin dan serba mengkilap. Mereka memilih meja di pojok, agak terpisah. Kopi hitam, 2, pesan Bambang pada pemilik warung, seorang bapak-bapak sepantarannya. Tidak perlu bertanya bagaimana kopinya disajikan,
Di sini, kopi hitam berarti kopi tubruk kental dengan gula secukupnya di dasar gelas. Setelah gelas-gelas tanah liat berasap diletakkan di depan mereka, Pak Hendra menyeruputnya. Ini baru kopi, gumamnya puas, setelah seharian menahan dahaga dan kegetiran. Bambang tersenyum, tetapi matanya serius. Sekarang, ceritakan yang sebenarnya. Dari awal, apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana sebelum aku datang? Pak Hendra menghela napas. Ia menceritakan detail-detail kecil yang sebelumnya ia singgung. Tatapan menjijikan dari nasabah lain saat jejak lumpurnya terlihat, bisikan-bisikan merendahkan, bagaimana Raka secara sengaja memanggil petugas kebersihan untuk mempermalukan dia di depan umum, nada suara Raka yang seperti sedang menasehati anak kecil yang nakal, dan kalimat, "Ini bang, bukan warung," yang begitu menusuk. Yang paling menyakitkan, kata Pak Hendra, suaranya rendah, bukan omongannya, tapi caranya memandang. Seperti aku ini sampah yang mengotori tempat sucinya. Aku petani, Bam. Tanah di sepatuku itu sumber rezeki. Tapi di matanya, itu aib. Bambang mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin keruh. Tangannya mengepal di atas meja. Dan Rizky, anakmu di sana. Dia melihat, tapi dia takut. Aku paham. Dia masih junior, butuh kerja itu, jawab Hendra, membela anaknya. Jangan salahkan dia. Aku tidak salahkan dia. Aku salahkan sistem yang menciptakan raka-raka seperti itu, geram Bambang. Kau tahu, aku dipindahkan jadi komisaris utama di grup itu setahun lalu, sebagian besar untuk mengawasi investasi kita dan kelompok peternak lainnya. Tapi fokusku selalu di tingkat pusat, kebijakan besar. Aku lupa bahwa budaya perusahaan itu ditentukan di garis depan, di cabang-cabang, oleh orang-orang seperti Raka. Ia menyeruput kopinya, memicingkan mata. Raka adalah produk dari sistem yang hanya melihat angka dan penampilan. Dia dipromosikan karena berhasil membersihkan portofolio nasabah kecil dan menarik nasabah besar di cabang sebelumnya. Tapi caranya rupanya seperti itu. Menyingkirkan yang dianggap tidak layak. Lalu kenapa dia tidak tahu namamu? Kau kan komisaris utama, tanya Hendra. Bambang menggeleng. Aku sengaja low profile. Nama lengkapku mungkin ada di sistem, tapi tidak dengan fotoku. Dan para direksi operasional yang biasanya turun ke lapangan. Untuk cabang kecil seperti ini, namaku hanya hantu di sistem. Mereka tidak pernah mengharapkan aku muncul, apalagi dengan sepatu bot berlumpur. Ia tersenyum kecil. Jadi, apa yang akan kau lakukan pada Raka? Tanya Pak Hendra. Ada nada khawatir dalam suaranya. Ia tidak ingin dianggap menyebabkan orang kehilangan pekerjaan. Bambang memandang sahabatnya. Kau ingin aku memecatnya? Bukan urusanku. Tapi, beri dia kesempatan untuk belajar. Mungkin hari ini sudah pelajaran yang cukup keras. Bambang terkesima. Setelah diperlakukan sedemikian hina, Hendra masih bisa memikirkan kebaikan untuk orang yang menyakitinya. Kau lebih baik dari kebanyakan orang, Hen. Tapi ini bukan hanya tentangmu atau tentang memberinya pelajaran. Ini tentang bank itu. Tentang nasabah-nasabah kecil lainnya. Kalau sikapnya tidak benar-benar berubah, dia akan terus merusak. Aku tidak bisa membiarkan itu. Ia berhenti sejenak. Tapi aku tidak akan memecatnya secara gegabah. Aku akan memastikan ada evaluasi yang mendalam, pelatihan ulang tentang service excellence yang benar, dan yang paling penting, pemantauan ketat. Kalau dalam 3 bulan tidak ada perubahan signifikan, baru aku akan ambil tindakan tegas. Itu fair. Pak Hendra mengangguk. Itu fair. Percakapan kemudian beralih ke hal-hal yang lebih akrab. Rencana pembelian traktor, perkembangan kebun manggis, harga sapi di lelang terakhir, dan kesehatan keluarga masing-masing. Untuk sesaat, mereka kembali menjadi 2 kawan lama yang berbincang di warung kopi, jauh dari hiruk-pikuk dunia perbankan dan kesombongan. Namun, di tengah obrolan, Pak Hendra bertanya, Bam, uang kita yang dideposito itu amankan di bank dia? Pertanyaan itu sederhana, tetapi menyentuh inti kepercayaan. Bambang menatapnya. Secara finansial, aman. Bank itu solid. Tapi kepercayaan itu yang rusak hari ini. Bukan hanya kepercayaanmu, tapi juga kepercayaanku pada manajemen lini depannya. Itu yang harus diperbaiki. Sementara mereka berbincang, di bank, badai kecil yang mereka tinggalkan mulai berubah arah. Raka, setelah menutup diri di kantornya selama setengah jam, akhirnya keluar. Wajahnya masih pucat, tetapi ada tekad baru di matanya.
tekad untuk menyelamatkan diri. Ia mengumpulkan semua karyawan di ruang tengah untuk briefing dadakan. Ada insiden hari ini, mulainya, suaranya berusaha tegas namun masih terdengar goyah. Yang mempermalukan kita semua. Terutama saya. Pengakuan itu membuat para karyawan terkejut. Saya, telah melakukan kesalahan besar dalam penilaian. Kita lupa bahwa pelayanan yang utama adalah tanpa prasangka. Kejadian ini akan jadi pelajaran terberat dalam karir saya. Dan saya minta kalian semua juga belajar dari ini. Mulai besok, tidak ada lagi istilah, nasabah tidak layak. Setiap orang yang masuk adalah tamu yang harus kita layani dengan hormat, terlepas dari penampilan. Ia melihat ke arah Rizky. Rizky, ayahmu. Beliau adalah nasabah penting. Maafkan saya atas sikap saya tadi. Itu adalah permintaan maaf publik kedua dalam sehari, yang kali ini sedikit lebih tulus karena di hadapan anak buahnya. Rizky hanya mengangguk, perasaannya campur aduk. Raka kemudian mengumumkan bahwa akan ada pelatihan mendadak tentang Service Excellence and Ethical Banking minggu depan, dan ia sendiri yang akan memimpin sesi pertama tentang bahaya prasangka. Ia juga menginstruksikan Nadia dan teller lainnya untuk mencatat jika ada keluhan serupa di masa depan, dan akan ditindaklanjuti langsung olehnya. Tindakannya cepat, mungkin terlalu cepat. Itu adalah langkah penyelamatan diri yang cerdas, tetapi juga langkah yang perlu diambil. Para karyawan, yang awalnya takut dan bingung, mulai melihat ada harapan bahwa kejadian ini bisa menjadi momentum perbaikan. Namun, di balik semua itu, Raka tahu bahwa mata Bambang Sutrisno akan mengawasinya. Ia juga tahu bahwa insiden hari ini mungkin sudah direkam dan disebarkan oleh nasabah. Reputasinya sebagai kepala cabang yang berhasil kini ternoda. Ia harus bekerja 2 kali lipat keras untuk memperbaikinya, bukan hanya untuk atasan, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di warung kopi, percakapan Pak Hendra dan Pak Bambang sudah hampir usai. Jadi, kau mau langsung beli traktor itu? Tanya Bambang. Besok pagi. Sudah janji dengan penjualnya. Langsung bayar tunai ini, jawab Hendra sambil menepuk amplop tebal di sakunya. Berhati-hatilah bawa uang sebanyak itu. Tenang, aku bawa ini. Hendra membuka jaketnya sedikit, memperlihatkan sabuk pinggang khusus yang biasa dipakai para pedagang pasar, tempat menyimpan uang dengan aman. Lebih aman dari dompet. Bambang tertawa. Kau selalu praktis. Seperti hidup di desa, Bam. Semua harus praktis dan bertahan. Mereka membayar kopi, Bambang yang memaksa membayar, dan berjalan keluar. Senja mulai beranjak menjadi malam. Lampu-lampu kota mulai menyala. Aku harus kembali ke ibu kota malam ini, kata Bambang sambil memandang Alphardnya yang masih parkir di depan bank. Ada rapat besok pagi. Tapi aku akan terus pantau situasi di sini. Dan untuk deposito kita, mungkin kita pertimbangkan untuk diversifikasi. Tidak semua di satu keranjang. Kau yang ahli, aku percaya, kata Hendra. Yang penting aman dan bisa untuk perkembangan usaha. Mereka berjabat tangan erat. Kunjungi aku di kebun lain kali, bawa cucu-cucumu, ajak Hendra. Akan kuusahakan. Dan kau, jika ada masalah, telepon langsung. Jangan diam saja. Mereka pun berpisah. Pak Hendra naik ke pikap tuanya, menaruh amplop berisi uang di tempat rahasia di bawah jok. Mesin hidup, meraung pelan. Ia melambaikan tangan pada Bambang yang berdiri di dekat mobil mewahnya. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Beban penghinaan telah tertanggungkan, bahkan dibalaskan dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Tetapi di hatinya, tidak ada rasa kemenangan yang mendendam. Hanya ada kelegaan, dan sedikit harapan bahwa Raka benar-benar akan berubah. Di spion, ia melihat gedung bank yang semakin menjauh. Kaca-kacanya memantulkan cahaya lampu jalan. Tempat di mana hari ini ia belajar bahwa kadang, lumpur di sepatu bisa menggores lebih dalam di lantai marmer yang mengkilap, menggores kesombongan hingga ke akarnya. Dan untuk Raka, malam itu adalah malam yang panjang. Di apartemennya yang minimalis, ia duduk menatap laptop, menyusun draft email permintaan maaf resmi kepada Pak Hendra, atas saran Bambang yang dikirim via SMS singkat, dan proposal perbaikan layanan cabang. Ia juga memikirkan nasibnya. Karir yang ia bangun dengan susah payah, nyaris hancur dalam satu sore karena prasangka buta. Ia melihat sepatu kulit mahalnya yang tergeletak di dekat pintu. Lalu ia teringat sepatu bot Pak Hendra yang penuh lumpur. Untuk pertama kalinya, ia mempertanyakan, mana yang lebih berharga? Sepatu yang mengkilap tapi kosong,
Atau sepatu yang kotor tapi membawa seseorang yang memiliki kekuatan sejati dan kerendahan hati? Pertanyaan itu akan menghantuinya untuk waktu yang lama. Dan jawabannya akan menentukan apakah ia bisa benar-benar berubah, atau hanya sekadar berpura-pura untuk menyelamatkan kursinya. Pelajaran dari seorang petani tua baru saja dimengerti, tetapi ujian sesungguhnya untuk Raka masih akan datang. 2 bulan telah berlalu sejak insiden di Bank Mulia. Kebun Pak Hendra, seperti biasa, hidup dengan iramanya sendiri. Namun, kini ada tambahan suara baru, raungan mesin traktor tangan berwarna biru yang garang. Traktor itu telah menjadi bagian dari keluarganya, membantu membalik tanah untuk perluasan kebun salak, mengangkut pupuk, dan meringankan beban kerja yang selama ini menumpuk di pundaknya. Suatu sore, Pak Hendra sedang duduk di beranda, membersihkan kotoran dari sepatu bot kerjanya yang baru dengan air dan sikat. Bu Wati menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Rizky bilang mau bawa anak istrinya minggu depan, kata Bu Wati, wajahnya berseri. Mau lihat traktor baru dan panen manggis. Hendra tersenyum. Bagus. Biar cucu kita tahu dari mana rezeki datang. Hubungannya dengan Rizky semakin erat setelah kejadian di bank. Rizky, yang awalnya merasa bersalah, kini lebih sering pulang, bercerita tentang perubahan di tempat kerjanya. Memang, perubahan terjadi di Bank Mulia cabang kota. Setelah insiden itu, Raka seperti orang kesurupan semangat baru, semangat yang dipicu oleh ketakutan, tapi lambat laun berubah menjadi tekad yang lebih tulus. Email permintaan maaf resminya yang panjang dan mendalam telah dikirim ke Pak Hendra, dengan tembusan ke Pak Bambang. Pak Hendra bahkan membalas dengan singkat. Sudah, Pak Raka. Mari kita lanjutkan. Yang penting perubahan ke depan. Kata-kata sederhana itu justru membuat Raka merasa lebih kecil sekaligus termotivasi. Pelatihan Service Excellence yang dijanjikan benar-benar digelar. Bahkan, Raka mengundang seorang motivator dari luar, seorang mantan petugas kebersihan yang sukses menjadi pengusaha, untuk berbicara tentang menghargai setiap profesi dan tidak menilai dari penampilan. Raka sendiri memimpin sesi dengan berbagi pengalaman memalukannya sendiri sebagai studi kasus. Awalnya canggung, tetapi keterbukaannya justru membuat para staf lebih respek. Mereka melihat bos mereka yang dulu sombong kini bisa merendahkan hati. Perubahan kebijakan juga nyata. Jejak lumpur menjadi istilah internal mereka untuk menyebut prasangka buta. Ada stiker kecil di belakang counter teller bertuliskan, setiap jejak membawa cerita. Layani dengan hati. Raka juga meniadakan aturan tidak tertulis tentang penampilan minimal nasabah. Satpam dan customer service dilatih untuk menyambut semua orang dengan sapaan yang sama hangatnya. Suatu hari, seorang pemulung tua masuk ke bank, ingin membuka rekening tabungan dengan uang receh hasil memulung. Dulu, mungkin ia akan diusir dengan halus. Hari itu, Raka sendiri yang turun tangan, memastikan pemulung itu dilayani dengan baik, bahkan menawarkan bantuan untuk menghitung uang logamnya. Cerita itu tersebar di komunitas kecil, membawa citra positif yang tak terduga bagi bank. Pak Bambang, dari kejauhan, memantau. Ia menerima laporan rutin dari audit internal yang diam-diam mengamati cabang tersebut. Hasilnya mengejutkan. Keluhan nasabah menurun drastis. Survei kepuasan meningkat. Bahkan, beberapa nasabah kecil, pedagang pasar, tukang becak yang punya simpanan, mulai berdatangan karena mendengar kabar tentang pelayanan yang manusiawi. Volume transaksi naik, bukan dari segi nilai per transaksi, tetapi dari jumlah nasabah aktif. Itu adalah indikator kesehatan yang justru lebih berkelanjutan. Raka belajar bahwa kepercayaan, sekali diraih, bernilai lebih dari sekadar target penjualan produk mahal. Suatu pagi yang cerah, Pak Hendra mendapat telepon dari Raka. Suaranya terdengar gugup tetapi sopan. Pak Hendra, selamat pagi. Ini Raka dari Bank Mulia. Bagaimana kabar Bapak? Baik, Pak Raka. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin jika Bapak berkenan, saya dan tim ingin mengunjungi Bapak di kebun. Sebagai bagian dari program kami, Kenali Nasabah. Kami ingin melihat langsung bagaimana usaha Bapak, dan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kami secara langsung di tempat yang berarti bagi Bapak. Diam sejenak dari pihak Hendra. Ini permintaan yang tidak terduga. Tidak perlu repot-repot, Pak. Sudah selesai urusannya. Bukan untuk urusan, Pak. Ini untuk kami. Agar kami benar-benar mengerti. Mohon kesediaannya. Hendra berpikir. Ia melihat ke arah kebunnya yang hijau, traktor barunya, sapi-sapinya yang gemuk. Baiklah. Kapan? Akhir pekan ini, jika boleh.
Maka, pada Sabtu pagi, sebuah mobil operasional ban membawa Raka, Nadia Siteller, dan Rizky, atas permintaan Raka, ke desa Pak Hendra. Raka sengaja tidak mengenakan jasnya. Ia memakai kemeja kasual dan celana chino, serta sepatu sneaker yang siap kotor. Mereka disambut oleh panorama yang menakjubkan. Kebun yang rapi, hijau, dan produktif. Udara segar yang bertolak belakang dengan AC Bank. Pak Hendra menyambut mereka di depan rumah, dengan senyuman yang sama seperti saat pertama kali masuk bank, tulus dan hangat. Selamat datang. Maaf kalau berdebu, sapa Hendra. Lokasinya indah sekali, Pak, sahut Nadia, terkagum-kagum. Rizky langsung membantu ibunya menyiapkan minuman, merasa bangga bisa memperkenalkan dunia ayahnya pada bosnya. Tur singkat dimulai. Pak Hendra menunjukkan kebun manggis, menjelaskan siklus panen dan perawatan. Ia memperkenalkan sapi-sapi unggulnya, bercerita tentang sistem bagi hasil dengan kelompok ternak. Ia juga dengan bangga memamerkan traktor barunya, hasil dari penarikan deposito 2 bulan lalu. Saya tidak pernah membayangkan bisnis pertanian dan peternakan bisa sekompleks dan seprofesional ini, ucap Raka, tercengang. Ia melihat angka-angka di spreadsheet setiap hari, tetapi melihat langsung sumbernya, tanah yang subur, hewan yang sehat, dan petani yang cerdas, memberikan perspektif yang sama sekali baru. Semua ini butuh modal, Pak Raka, kata Hendra. Modal bukan cuma uang, tapi juga sabar, telaten, dan kerja sama. Seperti deposito kami di bank. Itu bukan uang mengendap. Itu bibit yang ditanam, untuk suatu hari dipanen dan diputar lagi jadi modal berkembang. Analoginya sederhana, tetapi tepat sasaran. Raka merasa seperti mendapat pencerahan. Selama ini ia hanya melihat uang sebagai angka di layar, alat untuk mencapai target. Tapi bagi Pak Hendra, uang adalah benih. Di akhir kunjungan, duduk di beranda rumah menikmati kelapa muda dan pisang goreng, Raka berbicara dengan suara lirih. Pak Hendra, saya tahu permintaan maaf di bank dan melalui email tidak cukup. Di sini, di tempat Bapak membangun segala sesuatu dengan tangan dan keringat sendiri, saya ingin sekali lagi menyatakan penyesalan saya yang terdalam. Saya telah bersikap bodoh dan sombong. Terima kasih telah memberi saya pelajaran yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Pak Hendra memandangnya. Ia melihat perubahan di mata Raka. Tidak ada lagi sinisme atau superioritas. Yang ada adalah kerendahan hati dan keinginan tulus untuk menjadi lebih baik. Sudah, Pak Raka. Saya terima. Mari kita anggap itu sebagai pupuk. Kadang kita butuh kotoran, maaf, pengalaman yang tidak enak untuk tumbuh lebih subur. Saya lihat di bank sudah berubah. Rizky bilang, sekarang lebih baik. Raka mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya berusaha, Pak. Sebelum pulang, Raka menyodorkan sebuah bingkahan kecil. Ini bukan apa-apa. Hanya tanda terima kasih kami telah diterima di sini. Isinya adalah sebuah alat penyiram tanaman berkualitas tinggi dan beberapa buku tentang budidaya buah modern. Hadiah yang dipilih dengan pertimbangan, bukan harga. Pak Hendra menerimanya dengan senang hati. Wah, ini lebih berguna dari jas mahal, katanya sambil tertawa, tanpa bermaksud menyinggung. Raka pun ikut tertawa. Ia paham sekarang. Beberapa hari kemudian, di kantor pusat Ban Mulia, Pak Bambang sedang membaca laporan akhir dari tim audit khusus tentang cabang kota. Laporan itu rinci, menyertakan data kinerja, testimoni nasabah sampel, dan bahkan observasi terhadap perubahan sikap kepala cabang. Seorang direktur yang hadir ragu. Pak Bambang, kinerja finansial cabang itu naik, tapi tidak spektakuler. Apakah kita akan mempertahankan kepala cabang Raka? Banyak yang masih meragukan komitmennya. Bambang menutup laporan. Dulu, saya hampir memutuskan untuk mencabutnya. Tapi tujuan kita bukan hanya mencari kambing hitam. Tujuan kita adalah membangun institusi yang kuat dan dipercaya. Ia menunjuk ke grafik kepuasan nasabah yang melonjak. Ini lebih berharga dalam jangka panjang. Raka telah melalui temptasi baja sendiri. Dia dihancurkan, lalu menempa dirinya kembali. Saya percaya orang yang belajar dari kesalahan seperti itu justru akan menjadi pemimpin yang lebih tangguh dan empatik. Kita beri dia kesempatan. Dengan pengawasan berkelanjutan. Keputusan itu resmi. Raka dipertahankan, bahkan mendapat catatan positif dalam evaluasinya atas keberhasilannya mengubah budaya cabang. Di kebun, musim manggis hampir tiba. Pak Hendra berdiri di samping traktornya, memandangi buah-buah hijau yang mulai membesar.
Buati datang membawa air. Tadi Rizky telepon, katanya. Dia dapat promosi jadi officer. Katanya karena usul Pak Raka. Hendra tersenyum. Bagus. Kerja kerasnya dibayar. Kau tidak dendam sama sekali pada orang itu? Tanya Buati penasaran. Hendra menggeleng. Dendam itu seperti rumput liar. Tidak ada gunanya, hanya menyedot makanan dari tanaman yang kita pelihara. Lihat kita sekarang. Traktor ada, kebun bertambah, hubungan dengan Rizky makin baik, bahkan Bang jadi lebih baik pula. Kalau waktu itu aku marah besar dan menuntut dia dipecat, mungkin rasa sesal dan benci justru tetap ada di hati. Sekarang, semua sudah beres. Dan mungkin dia jadi manusia yang lebih baik. Itulah kebijaksanaan Pak Hendra. Baginya, kehidupan adalah siklus seperti pertanian. Ada masa membajak yang berat, masa menanam dengan sabar, masa merawat, dan akhirnya masa memanen. Terkadang ada hama, seperti prasangka dan kesombongan, tetapi jika ditangani dengan benar, bukan dengan racun yang membunuh semua, tetapi dengan pengendalian yang bijak, ekosistem justru akan menjadi lebih seimbang dan sehat. Sepatu botnya yang kini sudah penuh lumpur lagi, berdiri kokoh di tanah yang subur. Jejak yang ditinggalkannya kini bukan lagi noda di lantai marmer, tetapi tapak yang membajak harapan, menanam perubahan, dan kelak akan memanen pengertian. Di kota, Raka sedang memeriksa laporan, tetapi pikirannya sesekali melayang ke kebun yang hijau dan wajah petani tua yang bijak. Ia telah belajar bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari jas yang mahal atau jabatan yang tinggi, melainkan dari karakter yang ditempa dalam kerendahan hati, dan dari pengakuan bahwa setiap orang, dengan sepatu bot berlumpur sekalipun, bisa menjadi guru terbaik dalam hidup. Dan untuk Bang Mulia, jejak lumpur di lantai marmer itu telah menjadi legenda internal, sebuah pengingat abadi bahwa di balik setiap nomor rekening, ada manusia. Dan pelayanan yang sesungguhnya dimulai ketika kita bisa melihat manusia itu, sepenuhnya, tanpa kabut prasangka.